membawa terangnya, tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Horasma dihita saluhutna ruas ni hurian itu hatta nahina holongan. Tadokma mauliate ala di luas dope hita madohoti pertangyangan online on. Jalaneng bongotatama minggu padua hondung trinitatis. Alani i di bagasan uduk dohot serep ni roha. Tapasaha ma pamujota dohot pangiduata tu ibana na tahapor siai. Hamu amanami inanami dohot sude na marpungu di bagas tabe. Tapahibul maroha dohot pikiratta laho mamuji ibana. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Oh
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Nama molus doang ko portibion rap dohot na pinangidoni rohana, alay namiyan rodi saliling nililing na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, jala amanami, sayurupi mahami, asaw nang madili hami, ujuroha pogosot tuhami, jalaw nang magopo hubain hami, silehon-lehommu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asaw nang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporsyaon, asado tami perjabar di sitianon niak kana porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk dihita di pertangyangat tasadarion ima nanienet sian pesalmen bidu 20 ayat sada rodi ayat sia marsikat soring mahita majaha. Ede sian si Daud. Saya dialus si Jehovah maho di hari hagogotan, saya dipatibul goarni debata di si Jakob maho. Ditongosom matuho panupahion sian bagas habadiaon, jala ditukol ho sian Sion. Saya marningot maibana di sude akapeleanmu si panganon, saya talmis madirohana akapeleanmu si tutungon. Sela. Saya dilehon matuho si subut roham, jala dipasaut nasa sakakmi. Asa bageya hitam lidah atuami, jala miorkon tonggol, mangasahon guarni debatatai. Saya dipasaut Jehovah manasa pangidoanmu. Nuaeng pehuboto takkas, natinupahan ni Jehovah miniahan nai, saya ulusan na doibana sian akka langit habadiaon nai marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon hureta dohot hoda do yangko nasida, alay yangko hita guarni Jehovah debatatai do itaingon. Martukapan jala martinggangan yanggo nasida, alay yanggo hita tongdo marsihot jongjong, ima sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amen. Maredde mahita sian bukwede nomor 110 tolu ayat sada rodi ayat 2. Ada
Asini roha madihamu dohot dame sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabe ojahan di Jamita di pertangyangan sektor online di Bornginon. Di enet ma sian Markus biddu opat mamuka ma sian ayat 26 sahat rodi ayat 34. Tajahama marsikat sorin dungi didok ma omma pangalakon ni harajaun ni dibata songon pabahen ni halak namana burukon boni tu hau mana Namodom do ibana borngina jalanungo ia ariana namar tubur do anggo boni laos marbuntutano sopa motoan ni parhau mai Aisian gogona sadiri di patubu tanoi jumulo hauna dungi biurna dungi eme naporngisi di bagasan biurnai alai disi di lehon parbuena mamintor disuruh mapanabi ainu ngaro gotilon dungi didok ma tua hama pasumanutta harajon ni dibata tu dia ma upama honotta suman tu batuni siaruma aibonina nasina burhon tutano idona umet-met sian nasabatuni suan-suanan alai dung sinaburhon sibur mai tubu gabe tumibo sian nasa ikau rata jala belgama dakana pola terbahed do pidung namar tonga-tonga langit marasar di linggum nai jadi marhite-hite lan papa masih songonon dihatahon nasida hatai marguru tunatar jakon nasida alai danga dong dihatahon tunasida so marhite-hite upama alai pulik do di patorang saluhutna tu sisianna ima sahatna didok Yesus tuhita na martua iman naolo manangikon hatani di bata jala mangulakon di bagasan ngulu sigano pare. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sekarang dengan setia mengikuti ibadah keluarga atau pertanyaan sektor secara online yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 2 pada Alkitab kita, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu seumpama seseorang, sebut saja petani yang menaburkan benih di atas lahannya atau di atas ladangnya, kemudian ia pulang istirahat malam hari untuk tidur sambil menunggu esok matahari terbit. Kemudian ia bangun keesokan harinya, dan benih itu ternyata dilihatnya telah mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Dan ia bertanya, bagaimana terjadinya ya
Coba kita ulang lagi. Si petani menabur benih. Ya, kita bayangkanlah misalnya benih jagung. Kita sudah tahu sebesar apa itu benih jagung. Apalagi kalau benih cabai, misalnya kita sudah tahu sebesar apa itu biji cabai. Tapi kemudian esok hari, kemudian bertunas, tunasnya tambah tinggi, dan kemudian mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir itu penuh isi dalam bulirnya. Apabila buah itu sudah cukup masak, maka orang segera menyabit, memanen, menuai, karena waktunya sudah tiba. Coba bayangkan, itu adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Tentu Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa benih yang ditabur tadi tidak tergeletak begitu saja. Pastilah ada yang membuatnya bertumbuh. Pastilah ada yang memeliharanya hingga tumbuh. Maka Tuhan Yesus ingin mengatakan yang membuat benih itu bertumbuh adalah Tuhan Allah. Atau yang membuat benih itu tumbuh adalah Tuhan Yesus. Boleh-boleh saja si petani itu membuat gubuk untuk dia berteduh pada siang hari agar tidak kena sinar terik matahari, agar tidak kena air hujan pada saat hujan, untuk dia melihat, mengawasi benih yang sudah kemudian tumbuh. Tapi saudaraku, persoalannya adalah tadi benih tapi bisa berubah menjadi tunas, berubah menjadi tanaman, ada daun, ada tangkai dan berbuah. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti itu. Orang yang mau menuju kerajaan Allah, dia harus siap dicama oleh Tuhan Allah. Dia harus siap diproses oleh Tuhan Allah. Benih itu dia harus siap atau tahan banting terhadap cuaca panaskah, terhadap cuaca dinginkah atau hujankah, atau musim kemaraukah, tak persoalan. Karena ada Tuhan yang memelihara dan membuat ia tumbuh. Nah saudaraku, kehidupan orang Kristen juga harus seperti itu. Bukan soal petaninya yang dipuji-puji. Bisa saja saudaraku karena panennya banyak, kemudian orang memuji si petani. Wah, luar biasa Bapak ya, luar biasa Ibu ya, sukses ya, ladangmu berhasil, tanamanmu semua berbuah, bibitmu tak satu pun ada yang mati. Wah, luar biasa. Saudaraku, petani yang tak tahu diri, dia bisa saja membusungkan dadanya, menganggap dia hebat, dan kemudian dia bermegah di dalam pikirannya, dia bermegah di dalam kepandaiannya, dia bermegah di dalam kekuatannya, dia bermegah di dalam pengalamannya. Tapi ingat, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ada yang hebat membuat benih itu bisa bertumbuh. Bukan soal petaninya, tapi yang merawatnya.
Oleh karenanya, kalau kita mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan moloneng patibulommu unang dirim, unang pikiranmu, unang gogom, unang nabinotom, patibul alai, patibul ma Tuhani, ay Tuhani do nama bahan gabe bui tubuh bunii. Yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 30 sampai dengan 34. Kerajaan Allah itu dikatakan lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu yang kedua, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Bayangkan biji sesawi. Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan, kalau imanmu sebesar biji sesawi, gunung pun bisa kau pindahkan. Nasa belgani bijini sarum inna. Saya pernah melihat biji sesawi itu ketika saya ke Yerusalem beberapa tahun lalu. Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu juga di tanah Israel. Saya lihat, aduh kecil sekali biji sesawi itu. Bayangkan kecil. Kalau biji terong masih bisa kita lihat, biji cabai masih. Tapi yang dikatakan biji sesawi, biji syarum kecil. Tapi dikatakan bahwa biji sesawi itu ditaburkan di tanah. Bayangkan kalau kita taburkan, mungkin kalau kita mau ambil lagi susah ketemunya. Saking kecilnya, dia sudah teronggok dalam pasir, dia sudah teronggok dalam tanah. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bayangkan sayur sesawi itu kemudian daunnya lebar. Kalau kita pergi ke puncak, kita bisa lihat itu sayuran sesawi. Kalau kita pergi ke Lembang, kita bisa lihat itu bagaimana lebarnya sayuran sesawi. Kalau kita pergi ke Tanah Karo, kita bisa itu melihat menghijau dedaunan sayur sesawi. Padahal tadinya dia hanya berangkat dari satu titik biji sesawi, tapi dia bisa menjadi besar. Saudaraku, bahkan burung-burung bisa bersarang dalam naungannya. Burung-burung bisa bersangkar di selip atau di sisi-sisi dedaunan itu. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan sebuah perumpamaan di tengah-tengah bangsa yang banyak yang agak sulit untuk menerima tentang kerajaan Allah. Tanpa perumpamaan, ia tidak bisa berkata apa-apa kepada mereka. Kita coba flashback ke belakang, membayangkan bagaimana Yohanes Pembaptis dia berkhotbah di padang gurun dengan suara lantang mengatakan kepada ribuan banyak orang, bertobatlah, luruskanlah jalan untuk Tuhan.
yang bengkok itu harus diluruskan. Saudaraku, yang kemudian jalannya yang terjal atau yang berbukit-bukit harus diratakan. Jalan itu harus mulus karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku, bukan akan datang. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Yohanes mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Ayo persiapkan jalannya. Saudaraku, Yohanes Pembaptis mau mengatakan bahwa jalanmu itu bisa saja dia berbukit-bukit. Jalanmu itu bisa saja dia bergelombang. Jalanmu itu bisa saja dia memang tidak rata. Tapi saudaraku, itu semua harus diratakan. Bukan kekuatanmu meratakannya, bukan pengalamanmu meratakannya, bukan kepintaranmu meratakannya, tetapi ada Tuhan yang akan menolongmu untuk meratakan jalanmu sehingga engkau bisa sampai kepada kerajaan Allah itu. Itu sama seperti biji sesawi tadi. Bagaimana mungkin ia bisa bertumbuh dan besar melebihi sayur-sayuran yang ada? Karena daunnya lebar, saudaraku. Kalah daun singkong walaupun dia tinggi, tetapi daunnya tidak ada apa-apanya, saudaraku, dibandingkan dengan sayur sesawi yang agak lebar itu. Nah, inilah saudaraku, mau mengatakan ayo di dalam perjalanan hidup ini jangan pernah mengandalkan pikiranmu, jangan pernah mengandalkan apapun yang kau miliki, jangan pernah mengandalkan kekayaanmu, jangan pernah mengandalkan jabatanmu, jangan pernah mengandalkan apapun yang ada dalam dirimu. Kita harus melulu mengandalkan Tuhan itu. Tidak mungkin biji atau benih yang kecil itu dia bisa tumbuh. Kita bayangkan dia sudah begitu dilempar, begitu dia ditabur, dia kemudian terhimpit oleh tanah, terhimpit oleh batu. Bagaimana mungkin dia bisa keluar tunasnya dari celah-celah batu atau dari celah-celah pasir atau dari celah-celah gumpalan tanah yang keras? Bagaimana mungkin? Tetapi ada kuasa Tuhan yang membuatnya bisa bertumbuh, saudaraku. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang tidak tahu kapan akan berakhir, yang tidak tahu kapan akan selesai, yang kita tidak tahu di mana ujungnya, membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat kita bosan atau jenuh. Kadang mungkin ada di sebagian orang dia menjadi putus asa. Kalau kau hadapi pandemi ini hanya dengan kekuatanmu, maka ketahuilah engkau akan terpuruk, aku akan terpuruk, kita semua akan terpuruk, saudaraku. Tapi lihatlah biji sesawi itu, tapi lihatlah benih yang ditaburkan itu. Bahkan mungkin si petani mencucukkan kayu yang runcing ke tanah dengan kedalaman mungkin 10 atau 20 cm, kemudian bibit itu dimasukkan, benih itu dimasukkan, biji sesawi itu dimasukkan, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Itu sama saja kematian itu. Bagaimana mungkin dia bisa tumbuh hanya sekecil pasir, saudaraku. Dimasukkan ke lubang, ditutup lagi, tapi dia bisa tumbuh, saudaraku. Ada kuasa Yesus yang sangat dahsyat. Ada kuasa Allah yang sangat dahsyat. Ada kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. 4 hari lalu kita masuk kepada minggu pertama setelah Trinitatis. 3 hari lagi kita akan masuk ke minggu yang namanya minggu kedua setelah Trinitatis. Minggu Jubilate cuma sekali.
Minggu Rogate cuma sekali. Minggu Palmarum cuma sekali. Minggu Miserias Domini cuma sekali. Saudaraku, semua cuma sekali. Tetapi yang namanya Trinitatis, saudaraku, 24 kali. Trinitatis tambah minggu 1 setelah Trinitatis sampai minggu ke-23 setelah Trinitatis. Bayangkan kita 24 kali merayakan atau masuk dalam minggu Trinitatis itu. Apa maksudnya? Jangan lupa ada kuasa Roh Kudus yang hinggap, yang tinggal di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri kita. Sesungguhnya kita tidak mampu, kita tidak sanggup membuat apapun, kita tidak sanggup melakukan apapun dalam hidup ini kalau bukan karena ada kuasa Roh Kudus, saudaraku. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa segala sesuatu dapat engkau lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Saluhut nado terpatu paau merhite ibana namargogoy hon au. Itu Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang dia layani, khususnya kepada jemaat di Filipi, sehingga dia mengatakan, hendak usah berkecil hati, hei engkau yang miskin, hei engkau yang dikatakan orang bodoh, hei engkau yang dikatakan orang yang tidak memiliki apa-apa, hei engkau yang dikatakan orang desa, hendak usah takut. Sama saja dengan orang kaya, sama saja dengan ada orang yang di kota maupun pejabat, sama bahasanya. Segala sesuatu dapat kau lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Sama saudaraku, kuasa Roh sama hebatnya kepada orang yang di desa, kepada orang yang di kota. Kedahsyatan Roh sama hebatnya kepada orang yang miskin, kepada orang yang kaya. Sehingga engkau orang-orang yang pintar, jangan mengatakan bahwa Tuhan lebih hebat dalam dirimu. Sama saudaraku, kehebatan Allah itu sama saudaraku, sama seperti biji sesawi tadi, sama dengan benih apapun itu saudaraku. Yang penting kita mau menyadari bahwa di dalam hidup kita ini ada kuasa yang selalu mendampingi kita. Oleh karenanya ayo tertawalah, ayo senyumlah, ayo bersoraklah dan katakanlah, aku ingin bermegah di dalam Tuhan yang dahsyat itu. Karena hanya Dialah yang memampukanku untuk bisa melangkah. Dialah yang bisa memampukanku untuk bisa berlari. Dialah yang memampukanku untuk bisa mendaki jalan yang tinggi, jalan yang mendaki. Dan Dialah yang menolongku untuk bisa berjalan di jalan yang curam sekalipun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah gambaran orang yang ingin menuju kerajaan Allah. Karena Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama perumpamaan yang dua tadi. Siapapun engkau, siapapun aku, siapapun kita, sama tantangannya untuk menuju kerajaan Allah itu. Siapapun kita, sama saudaraku, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuju surga itu. Hartamu tidak memudahkan langkahmu menuju surga. Kemiskinanmu tidak juga mempersulit langkahmu menuju surga. Tapi saudaraku, yang membuat jalan kita ini bisa mulus adalah kuasa Tuhan itu. Ayo saudaraku,
Sekalipun tantangan kita ini besar, sekalipun tantangan hidup kita ini, saudaraku, benar-benar kita rasakan beban yang begitu berat. Ibarat benih tadi dilempar begitu saja, tak mungkin dia bisa hidup. Hidup ini pun saudaraku seperti itu. Bagimu bisa saja tak mungkin. Bagiku bisa saja tak mungkin. Bagi kita semua bisa saja tak mungkin. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Danga dong nasubui terbahin Tuhan. Oleh karenanya kita harus memiliki semangat yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan karena pandemi COVID-19 ini membuat imanmu melempem, membuat imanmu masuk angin, membuat imanmu diobok-obok, saudaraku. Jangan. Tapi biarlah pandemi itu akan terpental sendiri. Bukan hanya karena vaksin yang sudah dimasukkan, disuntik ke dalam tubuh kita, tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu, kuasa Tuhan. Tapi juga jangan pernah berkata, aku kagak mau divaksin karena kekuatanku adalah dari Tuhan. Itu pun tak benar, saudaraku, karena Tuhan juga memakai kepintaran kita untuk memanfaatkan apa saja dalam rangka menghadapi tantangan yang ada ini. Oleh karenanya, ayo saudaraku, langkah kita sekarang adalah menuju kerajaan Allah, menuju kerajaan surga yang kita tidak tahu kapan endingnya. Tetapi tetaplah semangat. Kalau kita melihat dari kejauhan ada tantangan, saudaraku, jangan menyimpang dari tantangan itu. Hadapilah dan katakanlah, Tuhan, ada besar tantangan di hadapanku saat ini. Tapi sama seperti biji sesawi yang kecil itu, yang sebenarnya dia sudah kena tindih batu itu, kena timpa batu itu, tetapi dia bisa bertumbuh dan menyatakan tunasnya dari celah-celah batu yang menindihnya, yang menimpahnya itu. Demikianlah aku, Tuhan. Aku lihat ada tantangan besar dalam hidupku ini, tapi aku tahu milik-Mu aku ada dalam-Mu dan Engkau pun ada di dalamku. Oleh karenanya pasti Engkau, Tuhan, akan memampukanku untuk menjalani hidup ini. Sehingga dengan demikian setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, aku selalu mengatakan bermegah dalam Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang di surga, Engkau telah memberikan dua perumpamaan tentang benih yang dilemparkan oleh si pemilik ladang, si petani. Kedua benih itu tumbuh. Engkau ingin mengatakan kenapa ia bisa tumbuh? Karena ia kecil, bahkan ia bisa besar dari yang ada di sekitarnya. Karena ada Tuhan yang menumbuhkannya, karena ada Tuhan yang memeliharanya, karena ada Tuhan yang melindunginya, sehingga ia boleh hidup di tengah-tengah tantangan yang ada. Tuhan yang di surga. Demikianlah kami sekarang sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju kerajaan surga. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu berhenti melangkah, apalagi mundur. Kami harus tetap menatap ke depan, seraya meyakini bahwa kuasa-Mu yang dahsyat itu lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kami itu akan memampukan kami untuk tetap dapat hidup, untuk tetap dapat eksis, untuk tetap dapat melangkah di celah-celah tantangan yang ada, sehingga pada saatnya Tuhan kami benar-benar boleh bertumbuh dan sampai kepada kerajaan-Mu. Oleh karenanya Tuhan, siapapun kami tidak boleh mengandalkan diri kami, kepintaran kami,
jabatan kami, pengalaman kami, harta ataupun kekayaan kami. Tetapi siapapun kami harus dan hanya mengandalkan-Mu saja. Tuhan, kami tidak boleh bermegah atas diri kami, tetapi kami hanya bermegah di dalam nama Tuhan saja. Ya Allah yang di surga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah keluarga secara online ini, pertanyaan sektor online ini. Tolong Tuhan, di dalam berbagai tantangan hidup yang kami alami, mampukan kami Tuhan seperti biji yang kecil itu, tetapi dia boleh bertumbuh di celah-celah batu, di celah-celah kayu yang besar, dan ia tetap tegak berdiri bahkan sampai berbuah. Tuhan, kami serahkan Tuhan kepadamu, Engkau menolong kami tetap semangat. Walau pandemi COVID-19 ini Tuhan masih terus berlangsung, tapi kami tidak boleh terjebak hanya memikirkan kapan pandemi ini akan selesai. Tapi biarlah Tuhan, kami sungguh mau hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sungguh kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ini hanya di dalam naungan-Mu, supaya dengan demikian Tuhan, maka kuasa Roh-Mu akan nyata atas kami, sehingga kami akan boleh terus eksis menjalani hidup ini di tengah tantangan-tantangan yang ada. Sehingga dengan demikian Tuhan, maka kami hanya akan memuliakan nama-Mu, kami hanya akan memegahkan nama-Mu saja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Persembahan dapat kita antar ke Parhalado sektor atau diantar ke kantor gereja. Kita bernyanyi. Rap mahita maddo tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tuhita. Ale amanami na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajawmu. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tu kami. Unang hami tugi untuk pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay koro na puna harajaon.
dohot haguguun, rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di purbadia madongani hamu. Amin. 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 Saudaraku yang ada di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh untuk mengikuti ibadah keluarga secara online pada malam ini. Kiranya ibadah keluarga kita menjadi sukacita atas kita dan tentu semakin memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan beristirahat. Kita akan merebahkan tubuh, jiwa, raga kita di tempat kita masing-masing. Kiranya malam ini akan menjadi malam sumber kekuatan bagi kita. Tidur kita diberkati Tuhan. Besok kita bangun, kita boleh melanjutkan aktivitas kita. Kami ingatkan, jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu membasuh tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, terlebih ketika kita sedang berada di luar rumah. Saya Pendeta Lundu HM Simanjuntak, Sintuan Hason Lumban Gaol, tim pemusik, song leader, soundman dan tim multimedia mengucapkan kepada kita semua selamat malam, horas dan salam sehat.